Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Mari kita belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman dari saya bisa bermanfaat. Kali ini seperti biasa saya akan mengomentari atau menanggapi video komen ya dari teman kita. Barangkali bisa bermanfaat ya, ini mungkin istilahnya ini di luar batasan seputar lambung, namun akan saya jelaskan barangkali bermanfaat ya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Dari Kak Sandrayani Apoteker, komennya di sebelah bisa teman-teman simak. Saya bacakan, sakit bagian belakang nyeri, kayak mau patah, itu apa ya Bang? Sakit bagian belakang nyeri ini kemungkinan di tulang belakang ya. Sakit bagian belakang. Biasanya umumnya sakit nyeri di belakang, di tulang belakang itu biasanya seperti itu. Nah, di tulang belakang kita, teman-teman ya, kalau kita mengalami gastritis yang nunjem di ulu hati, itu memang terkadang sakitnya itu sampai di punggung, teman-teman. Oke, ini hujan ya, tak dekatkan mic-nya biar suaranya nggak mengganggu. Itu biasanya memang kalau gastritis yang di ulu hati nunjem itu memang sampai punggung. Namun kalau Kak Sandrayani ini sepertinya ini tidak disebabkan dari keluhan seputar lambung biasanya. Kemungkinannya yang pertama biasanya ya, semoga istilahnya bukan nggak saraf kejepit ya. Saraf terjepit itu bisa nyeri di punggung belakang ya. Kemudian kemungkinan kedua, nyeri di otot bagian belakang punggung itu diakibatkan mengangkat barang-barang berat ya, semisal ember, semisal LPG, dengan posisi kita tidak siap kondisi dari badan kita. Oleh karena itu, kita ini harus terbiasa angkat beban. Ya, angkat beban itu jangan dipaksa, tapi mulai dari ringan dulu kemudian naik gitu ya. Dan kalau memang masih awal-awal, kalau angkat beban pakai korset ya, korset perut ya, biar apa istilahnya ini, bebannya itu istilahnya itu aman gitu ya untuk otot-otot di bagian perut. Karena saya pernah angkat beban itu kurang pemanasan juga ya, nggak pakai korset, terus akhirnya harus istirahat karena ototnya kaget gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kurang air minum, Kak Sandriani. Bisa kurang air minum, air putih di bagian punggung kita ini ya. Dia itu menyimpan cairan-cairan gitu ya. Sangat membutuhkan cairan tubuh kita. Kekurangan itu, Kak, bisa nyeri, Kak, di area punggung, Kak. Dan nyerinya itu seperti patah memang. Dan semoga Kak Sandrayani hanya kurang air minum atau mungkin saat ngangkat barang itu mungkin ada keluhan di otot-ototnya mungkin ya, jadi nggak sampai terjadi saraf terjepit ya, semoga saja Kak Sandrayani. Kalau kita ngangkat eh, LPG atau kita dari posisi jongkok teman-teman, usahakan itu jangan bungkuk ya. Jadi usahakan kita jangan bungkuk kemudian gini, jangan. Kalau bisa itu kita menggunakan teknik squat ya, squat. Jadi kita menggunakan tumpuan dari kaki gitu ya. Jadi kita bangunnya itu seperti kita dodok gini, kemudian bangunnya gini. Nah gitu ya. Jadi biar kita tidak menggunakan tumpuan di punggung. Itu terlihat sepele, tapi kalau kita terapkan, kita meminimkan cedera di area punggung gitu ya. Karena seiring bertambahnya umur, teman-teman ya, masa otot kita ini mengalami penurunan otomatis itu. Oleh karena itu, kalau mau kita jaga masa otot ya kita harus melatih otot-otot kita. Ya, kemudian olahraga yang bisa kita laksanakan, berenang, bagus Kak Sandrayani. Berenang itu membuat rileks otot-otot kita, ya. Itu sangat-sangat merilekskan. Jadi silakan berenang atau jalan kaki di air itu juga bisa. Kalau berenang sih memang membuat ini ya, otot-otot di punggung terutama itu menjadi sangat rileks sekali. Kalau awal-awal sih biasanya setelah renang tuh pegel ya karena masih kaget ya. Nanti kalau udah terbiasa itu sangat-sangat enak sekali gitu Kak Sandrayani. Dan kebutuhan air putih dicukupi Kak Sandrayani. Terlihat simpel, terlihat simpel. Saya beberapa kali mengalami punggung itu seperti patah rasanya. Kenapa ya? Kemudian saya inget-inget, sepertinya kurang air putih. Kemudian saya minum air putih 2 gelas. Kemudian beberapa jam lagi minum lagi. Kemudian besok juga gitu. Pulihnya itu tidak langsung, teman-teman. Jadi penyerapan dari cairan ini dia tuh bertahap. Jadi nyerinya tuh hilang agak berkurang sedikit, minum air putih lagi, kemudian berangsur-angsur menghilang. Nah, oleh karena itu air putih ini harus cukup.
Apa tandanya air putih kita cukup atau tidak? Warna urin, teman-teman. Itu yang sangat mudah sekali, yaitu warna urin. Ketika kita buang air kecil, kalau warnanya itu kuningnya pekat, otomatis kita kurang air putih. Tapi kalau urin kita sudah kuning bening atau bahkan bening, itu berarti sudah tercukupi. Terkadang kita itu lupa memperhatikan urin, tahu-tahu punggung kok pegel ya gitu ya. Seperti rasanya itu pegel banget gitu. Padahal kita nggak habis angkat berat gitu ya. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, coba kemungkinan dari kebutuhan air putih yang kurang gitu Kak Sandrayani ya. Terlihat simpel ya, barangkali bisa bermanfaat ya Kak Sandrayani beberapa pengalaman saya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman silakan komen-komen. Istilahnya kita di sini kita belajar bersama. Jadi tidak mencakup dari lambung saja, namun mungkin ada pengalaman-pengalaman gitu ya, barangkali bisa komen-komen. Sehingga ketika teman-teman membuka video ini, oh iya, saya juga pernah mengalami ini, kemudian komen gitu ya, barangkali bermanfaat. Oke, singkat saja video kali ini untuk Kak Sandrayani, kita coba lagi di video-video berikutnya. Ada yang request untuk sepil sarapan atau makannya ya, mohon maaf tadi lupa ya. Makan saya lupa nggak spill sudah habis makannya ya, jadi nanti aja ya untuk makanannya di video berikutnya akan saya spill ya, istilahnya makanan sehari-hari yang saya makan. Saya tetap kok teman-teman untuk menjaga pola makan karena penting sekali. Mulut ini udah makan apa saja ini sepertinya mau, tapi kalau kita masukkan yang istilahnya membuat tubuh kita peradangan ya, itu efeknya itu cepat sekali peradangan karena udah sangat sensitif ya, istilahnya tubuh kita ini sudah mulai menolak makanan-makanan yang apa ya, tidak alami atau yang nggak cocok untuk tubuh kita. Sehingga jangan kaget kalau yang sudah pantang makanan kemudian makan gorengan, kemudian kok rasanya di badan nggak enak ya, nggak karu-karuan gitu ya. Itu adalah sifat alami, tubuhnya itu sudah mulai menolak makanan-makanan yang apa ya, yang kurang bagus untuk tubuhnya. Nah, itu memang banyak yang mengalami seperti itu. Saya kok makan ini kok nggak enak ya? Iya jelas saja tubuh itu sudah beradaptasi. Dia mintanya tuh makanan-makanan yang alami, yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang dibutuhkan oleh mulut kita. Kalau mulut kita sih mungkin dulu ketika kita belum mengalami keluhan seputar lambung ya, kita ini makannya sembarangan mungkin ya. Snack dimakan, kerupuk satu toples dimakan seperti saya dulu. Tidak memperhatikan keluhan atau kesehatan. Tapi ketika kita mengalami keluhan, apalagi seputar pencernaan, wah ini mau nggak mau kita harus menjaga pola makan. Dan alhamdulillah dengan menjaga pola makan, keluhan seputar lambung bisa pulih. Dan bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, semisal sudah pulih, jaga pola makan akan turun pelan-pelan. Saya sudah membuktikan, saya sudah turun kurang lebih ya 3-4 kiloan lah ya. Namun pelan-pelan memang karena saya memang berprogres nggak terlalu cepat gitu ya, biar tubuh saya adaptasinya itu nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi saya memang pelan-pelan untuk istilahnya ini menurunkan berat badan saya dengan menjaga pola makan gitu ya. Karena berat badan yang paling bagus ya ideal itu tidak obesitas. Sudah ada rumusnya ya. Untuk rumusnya kan googling aja atau browsing saja, itu banyak rumus-rumus untuk menghitung berat badan ideal kita berapa. Namun umumnya yang mengalami keluhan seputar lambung itu umumnya itu ingin naik BB-nya gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang obesitas, yang masih obesitas seperti saya ya. Saya sekarang BB di 75, masih terhitung obesitas karena tinggi saya 168. Idealnya ya 68 70 lah. Walaupun ketika kita ketemu dengan saudara atau orang tua, kok kamu kurusan ya, kok istilahnya kok kelihatan nggak seger, padahal kita ini merasa udah baik-baik saja ya karena kita udah terbiasa gemuk ya, terbiasa seger gitu ya. Tapi tetap kepada prinsip kita yang paling bagus ya adalah berat badan ideal ya, jadi tidak kegemukan ya dan tidak kekurusan ya, seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.